Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta bahasa Arab ya, insyaallah ya kita masuk kepada minggu yang ke-11, alhamdulillah ya. Ini lama-lama makin asik ya, karena saya melihat, saya merasakan juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah mulai familiar lah dengan bahasa Arab ya. Ya, yang huruf gundulnya sudah bisa dibaca. Nah, kita masuk ya masih sama dengan yang minggu lalu, cuma ada perbedaan sedikit. Nah, sekarang kita pelajari semuanya. Ya. Tentang domir ya. Jadi domir itu adalah kata ganti ya. Ada kata ganti untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Lalu ada untuk dua orang dan ada untuk yang lebih dari dua orang ya, laki-laki dan perempuan ya. Dah ada yang untuk yang pertama kayak saya ya dan kami, ada yang untuk yang ketiga ya, Anda dan kalian. Nah, ini sudah kita pelajari. Yang kemarin kita pelajari itu adalah huwa dan hiya ya. Huwa dan hiya ya. Huwa dia itu untuk dia laki-laki satu orang. Nah, untuk dua orang ya laki-laki itu huma, dan itu sama dengan yang perempuan ya. Perempuan juga huma dia untuk dua orang. Jadi nggak ada bedanya. Ya, kalau yang huwa dan hiya kita sudah tahu. Nah, untuk yang laki-laki ya mereka lebih dari dua orang itu kata gantinya adalah hum. Nah, jika terletak di akhir fiil, ya bentuknya huma dan hum sama ya. Hum ini sama. Nah, kalau untuk untuk perempuan, ya dia terletak di akhir. Untuk yang laki-laki itu akhir fiil dia pakai hu, ya terletak di akhir isim dia hu kayak gini. Kalau untuk perempuan dia pakai ha, ya. Untuk yang perempuan pakai H. Ya, oke. Ini diulang-ulang dia makin hafal insya Allah. Makin terbiasa kita insya Allah. Nah, untuk Anda ya laki-laki itu adalah anta ya. Domirnya di akhir kata kerja itu adalah ka, di akhir kata benda juga ka. Mohon maaf. Ya. Di akhir kata benda dia ka, di akhir kata kerja dia juga ka. Untuk laki-laki dua orang itu kuma, ya sama dengan untuk Anda perempuan dua orang ya sama-sama kuma. Antuma dia sama-sama antuma, ya akhir katanya adalah kuma, ya sama dia. Ya untuk kalian laki-laki itu adalah antum, ya. Ya, dia pakai akhir katanya adalah kum. Jadi antum tuh di belakangnya, domirnya belakang itu adalah kum. Ya, nah tadi ada anta untuk perempuan, Anda laki-laki. Ya, anta untuk Anda laki-laki. Ya, ada anti untuk Anda perempuan. Ya, ya kalau di laki-laki akhirnya adalah ka, untuk yang perempuan akhirnya adalah ki. Ya, gampang insya Allah ya. Nah, kalau tadi antum untuk laki-laki, maka untuk perempuan ya antunna. Ya, lalu akhirnya adalah kunna. Kalau laki-laki tadi adalah kum. Kalau ini adalah kunna. Oke, ya mungkin agak terlalu cepat ya. Tapi ini kan kita ulang-ulang ya. Yang kemarin kita sudah belajar ana ya. Ana ya. Nah, di belakangnya sesudah kata kerja itu pakai ni ya, ada nun, ada ya. Ya, itu untuk kata kerja. Kalau untuk yang kata benda ya, misalkan rumahku pakai ya, kasrah. Kayak baiti ya kan. Baiti jannati, ya, rumahku, surgaku. Ya. Ya, ini nanti insya Allah akan diulang lagi ya, karena yang sekarang ini yang kita ini kan tadi adalah akhir kata ha dan hu tadi ya.
Nah, sekarang ini yang terakhir ada nahnu ya. Kita ulang lagi ya, ada nahnu. Kita pakai akhir katanya pakai na. Ya, nahnu pakai na. Nah, insya Allah ya. Oke ya. Ini ya bagusnya kita masuk kepada latihannya aja langsung nanti ya. Sekarang ya kita masuk kepada apa ya tentang fiha dan fihi ya. Fiha itu bermakna, fi itu adalah huruf jar yang artinya di, maka ketika ya ada fihi atau fiha maka dia bermakna di dalamnya ya. Dua-duanya bermakna sama, cuman yang satu untuk muzakkar yang mana tadi adalah hu ya. Muzakkar hu dia, tapi karena ada huruf jar maka dia menjadi fihi ya. Tetapi yang untuk ha ada huruf jar dia tidak berubah. Jadi yang ha dia tidak berubah. Nah, itu pengecualian Bapak Ibu ya. Karena ada alif ya, Ustaz? Ya, karena ada alif ya. Itu juga membedakannya juga. Karena ada alif, nggak bisa dia dipaksa untuk turun jadi jar dia. Tapi khusus ya ada pengecualian-pengecualian yang harus kita pahami ya. Nah, di kitab yang ini luar biasa, banyak diterangkan pengecualian-pengecualian tersebut sama mereka. Kalau kitab lain dikasih aja itu aturan-aturannya, kayak grammarnya itu ya, nahunya itu dikasih aturannya. Lalu kita bingung sendiri pengecualiannya itu di mana. Nah, saya dulu awal-awal belajar itu, kalau Bapak Ibu pernah lihat bukunya itu ada bahasa Arab Al-Quran ya, belajar bahasa Arab Al-Quran. Itu nggak dikasih tahu pengecualian-pengecualiannya. Jadi kita bingung, katanya peraturannya seperti ini. Tapi kok tiba-tiba berbeda. Ya. Nah, ini dikasih tahu ya, ada fiha. Oke, sebagai contoh. Ya, man fil baiti, siapa yang ada di dalam rumah. Siapa yang ada di rumah ya? Siapa yang ada di rumah? Ya. Nah, man itu adalah kata sambung ya. Siapa ya? Kita sudah belajar. Fi itu adalah huruf jar. Nah, karena dia rumahnya itu tertentu, maksud sudah jelas rumah yang mana, maka dia itu adalah ma'rifah ya, pakai alif lam. Ya. Maka dia menjadi kasrah ya, jadi majrur ya. Man fil baiti. Fihi di dalamnya ya, karena baiti itu adalah muzakkar ya, maka dia pakai fihi ya, bukan pakai fiha. Fihi abi ya wa ummi. Di dalamnya ada ibuku dan dalam ada bapakku. Oh, ini saya ngetiknya salah ya. Di dalamnya ada bapakku wa ummi dan ibuku ya. Ini tolong dimaafkan ya. Ada ayahku dan ibuku. Nah, tanya lagi ya. Man fil gurfati, siapa yang ada dalam kamar? Ya. Karena gurfati ini dia ada tamar butoh, maka dia mu'annas ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, mu'annas ya. Nanti kita akan belajar. Ciri-ciri mu'annas ada tamar butoh ya. Maka kayaknya kita sudah belajar ya mu'annas muzakkar ya. Yang belum itu adalah dari segi jumlah ya. Fiha akhi, maka dia pakai fiha. Kenapa? Karena ini adalah mu'annas. Fiha akhi, di dalamnya ada saudara saya. Bisa diikuti Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Fiha itu kurang ya Ustaz? Oh ya, kurang ya di sini. Ini saya benar. Saya ketik sendiri tadi tuh. Ya, kurang ya, mohon maaf ya. Fiha. Oke. Nah, berikutnya ya, uhibbu itu fiil yang berarti saya menyukai atau saya mencintai ya. Uhibbullah, saya mencintai Allah. Nah, nanti kita akan masuk ke sini. Nah, contohnya uhibbu akhi abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nah, dalam bahasa Arab nggak ada koma, kan kalau dalam bahasa Indonesia kan atau dalam bahasa Inggris ya. I love my father, my mother, ya, my brother,
and my sister. Nah, and-nya terakhir ya. Bahasa Indonesia juga kayak gitu kalau nggak salah. Nah, kalau bahasa Arab wa itu harus ada terus. Karena ini bahasa Arab ya, penting dia. Wa itu berarti bersama-sama dia. Kalau nggak ada wa, ya maka namanya huruf athof ya. Ya. Karena bahasa Arab ini kalau ada wa, maka aturan yang sebelumnya itu mengikuti dia. Ya. Kalau nggak ada huruf athof ini, dia nggak akan mengikuti. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Jadi dia penting pakai wa dan ya. Itu yang membedakan bahasa Arab dengan yang lainnya ya, karena dia ada aturan ya, aturan bahasa. Aturannya yang berpengaruh kepada harakatnya nanti ya, pada aturan-aturan yang lainnya. Nah, sesudah kata kerja ya, kan ada kalau misalnya saya mencintai sesuatu itu berarti objek ya. Nah, objek dari kata kerja ini aturan baru ya, aturan Bapak Ibu harus hafal ya. Objek dari kata kerja berbentuk mansub. Apa maksudnya? Dia sebagai objek ya. Kalau dia mansub maka dia berakhiran fathah. Ya. Kalau ini kan uhibbu abi karena dia ada domirnya ya, maka dia terpaksa ngikut domir ya. Tapi kalau nggak ada domirnya, maka dia berakhiran fathah. Ya. Ya. Contohnya uhibbullaha. Nah, kenapa dia ya fathah ya? Karena dia jadi objek dari kata kerja. Ya. Ya, objek dari kata kerja ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'iliyah, ada jumlah ismiyah ya. Jumlah itu maksudnya kalimat. Jadi kalimat fi'il dan kalimat isim. Kalau kalimat isim itu berbicara mubtada khobar. Itu sudah kita pelajari ya sebelumnya ya. Nah, kalau dia jumlah fi'iliyah, maka nanti sesudah yang menjadi objeknya itu menjadi fathah. Nah, ini harus dihafal nih. Jadi sesudah kata kerja ada objek, maka dia fathah. Ya. Maka contoh berikutnya, uhibbur rasula. Ya, bisa paham Bapak Ibu ya? Ya, berikutnya yang ini ya. Uhibbu rasulallahi. Nah, kan baru paham ya kenapa nih rasulullahi, ini rasulullahi, ada yang rasulillahi. Nah, ya. Karena ada yang mengikuti sebelumnya ya. Apa yang sebelumnya itu yang menentukan bagaimana bentuknya. Nah, ini kalau kita pelajari sebelumnya ya, namanya apa Bapak Ibu? Biar nggak lupa. Namanya adalah isim idhofah. Mudhof ilaih. Ya, bentuk aslinya apa? Gimana Pak? Berarti setiap kata kerja akan setelahnya itu akan menjadi fathah. Bagaimana ininya? Jadi kata benda yang menjadi objek kata kerja menjadi objeknya. Oh, hanya menjadi objek kan? Jadi jadi setiap kata benda yang mengikuti kata kerja yang menjadi objek kata kerjanya, maka dia akan menjadi fathah. Kata benda ya, isim ya. Ya. Nah, ini idhofah asalnya apa? Rasulullahi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Rasulullah. Ini ada uhibbu jadi rasulah. Rasulullahi. Rasulullahi atau Rasulullah? Rasulullahi karena dia idhofah. Ya, idhofah yang mudhof ilaihnya harus kasrah. Paham ya? Yang mudhof ilaihnya tetap kasrah ya? Iyalah tetap. Ya, karena yang menjadi objeknya itu adalah rasulnya. Ya. Ya, tapi rasul itu siapa? Rasulnya Allah. Maka disebut dengan Allah. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, insyaallah ya, bisa ya. Nah, ini yang berikutnya ya. Uhibbul lugatul arabiyyata. Nah, saya menyukai atau mencintai bahasa Arab.
Ini apa Bapak Ibu pelajaran sebelumnya? Maaf. Naud, man, Man'ut. Maaf. naud, man'at ya. Ya. Susah Atau Naud man'at. ya naud, man'at ya. Atau sifah mausuf ya. Kata sifat dan yang mengikuti ya. Nah, ini kan asalnya ya kalau kita ini pelajaran sebelumnya ya. Ini kan ya kalau dia tidak ada apa-apa maka al-lughatul arabiyatu ya. Ya, kan man'at itu mengikuti nan'ut ya. Ya, mausuf itu mengikuti sifahnya gitu ya. Apa sifahnya itu mengikuti mausufnya. Ya. Dan sifat dan yang disifati. Nah, karena dia, nah kayak gini ya. Jadi ya biar kita ini saya hapus ya yang sini nih ya. Ini kan aslinya al-lughatul arabi yaitu ya. Ya, ini aslinya al-lughatul arabiyatu. Paham Bapak Ibu ya? Karena ini dia adalah ada jadi objek, maka ini menjadi fathah ya. Nah, ini karena ini mengikuti ini, maka ini juga menjadi fathah. Mohon maaf Pak, kalau kita tahu kata bendanya itu akan merupakan objek dari mana? Apakah ada ciri-cirinya? Ataukah setiap setelah kata kerja itu akan menjadi objek? Umumnya iya Pak, saya udah kerja jadi objek. Tapi kalau kita paham artinya, insya Allah kita udah paham aja itu. Insya Allah. Begitu ya? Biasanya kita Jadi nggak ada- perlu tahu artinya juga kadang-kadang ya. Naat man'ut ya, naat man'ut. Sifah mausuf, saya biasanya sifah mausuf ya. Jadi kalau di buku ini naat man'ut namanya. Ya. Naat man'ut. Ya, oke. Oke, bisa kita teruskan? Ya. Jadi Bapak paham ya, di sini adalah idofah, ini adalah sifah dan mausuf ya, atau naat man'ut. Oke? Ada pertanyaan? Mau nanya ini aja Pak, ini Ustaz. Jadi kalau dia belum masih tidak ada uhibbu, harus dia tadinya al-lughatul arabiyatu. Iya. 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 Jadi domah-domah ya ini. Iya, karena kata dasar awal itu untuk isim itu kan dia nakirah, tanwin, ya, domah ya, domatain gitu ya kalau ininya ya. Misalnya lugatun, nah seperti itu ya. Karena ada alif lam jadi al-lugatu kan seperti ya. Oh iya. Ya, ya itu dasar awalnya. Ya, apa? Ya, misalkan ma'al lugati, misalnya dengan bahasa, ya itu karena ada huruf jar. Oke, kita teruskan ya Bapak Ibu ya. Jadi ya ini pelajaran yang harus kita ambil pada ya, objek dari kata kerja. Nah, ini harus dihafal. Ya, idofah itu penting ya, lalu naat man'ut ya atau sifah mausuf ya. Ya, saya biasanya sifah mausuf. Nah, di buku ini naat man'ut dibilangnya. Oke. Nah, tadi karena ada uhibbu, nah kita nanti kan karena ada kita belum masuk kepada perubahan kata kerja berdasarkan domir, tapi ini adalah bonus, ya. Maka kalau untuk kamu mencintai itu ya tuhibbu. Ya, kalau saya mencintai uhibbu, kalau kamu mencintai tuhibbu. Ya. Nah, nanti perubahan-perubahannya ini ya, kita akan masuk ke sana nanti perlahan-lahan ya. Ini bukunya lumayan sangat bagus kalau saya melihatnya. Ya, kalau yang kita bicara grammar saja itu langsung dikasih tahu nih semuanya. Jadi kita bingung bagaimana ini ya. Ini perlahan-lahan dikasihnya perkenalkan satu persatu sama dia. Sebagai contoh, tuhibbullah, apakah kamu mencintai Allah ya? Tuhibbullah ya. Tuhibbul lugataka, apakah engkau mencintai bahasamu? Man tuhibbu,
Ya, siapa yang kamu cintai? Nah, ya. Maza tuhibbu? Ya, ini ya. Apa yang kamu cintai? Oke, Bapak Ibu ya. Itu pelajaran kita. Materi minggu lalu kita ulang sebentar. Ya, ini kita sudah ya ya. Kalau buku itu kita buka bukumu, kita buhu ya, tapi untuk Bapak dan Ibu ditambah waw ya. Buhu, buka, tapi tidak untuk tidak untuk saya ya. Abi wa akhi ya, abi wa ummi ya. Oke. Indah artinya dengan juga berarti kepunyaan. Indah kaqlamun, apakah kamu punya pulpen? Ya. Kemudian kita juga sudah belajar huruf jar li yang berarti kepunyaan. Ya. Nah, ketika dia di depan domir, maka dia menjadi la. Ya. Jadi fathah. Contoh laka, lahu. Ya. Nah, untuk kepunyaan saya menjadi li pakai ya. Li ahkun, saudara saya. Ya. Nah, tetapi ya kalau depan domir yang lain selain yang pakai saya itu pakai jadi la. Kalau dia misalkan misalnya kepunyaan Muhammad li Muhammadin ya, kepunyaan Muhammad. Ya. Li abi li abuka ya, kepunyaan bapakmu. Oke. Lalu kita sudah belajar ya, zahaba dia laki-laki pergi, zahabta kamu laki-laki pergi, zahabtu saya pergi. Ya. Ya. Nah, dan kita sudah belajar juga bahwa nama perempuan tidak punya tanwin, begitu juga muzakkar yang berakhiran ta marbutoh juga tidak punya tanwin. Hamzah, hamzatu, muawiyatu ya, bukan muawiyatun ya. Nah, apa perbedaan ma'a dengan inda? Inda bermakna tempatnya pasti, ma'a bisa bermakna di mana saja. Ya, jadi kalau bicara indallah, nah ini kayak gini ya. Ya, ini contohnya ya. Dia berada di sisi Allah, berarti dia tuh orang meninggal tuh indallah, bukan ma'allah. Ya. Tapi kalau kita berbicara ya bersabarlah, isbir, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama itu kan maksudnya ya Allah itu kita tidak tahu bagaimana di mana ya, karena Allah itu ada di mana ya, bisa di mana saja, maksudnya bukan kita berbicara secara metafisik ya. Maksudnya Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya. Innallaha ma'ana. Ya. Tapi kalau sudah indallah itu benar-benar di sisi Allah. Ya, lalu ma bermakna apa juga bermakna tidak ya. Ya, ma indi saya roti, saya tidak punya mobil. Ma indi saya rotun. Oke? Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk ini end dari PowerPoint. Oke, di discard saja. Kita masuk ke ini ya. Baik, ya. Kita masuk ke pelajaran yang ke-11 dan kalau nggak salah ada tamrinnya ya. Ada ya, sedikit ya tamrinnya ya. Oke. Ya. Haza baiti ya. Ini rumahku. Ya. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid ya. Baiti jamilun. Baiti jamilun ya. Kalau bahasa Arab tuh panjang pendeknya harus diinikan. Rumahku indah. Rumahku cantik. Ya. Fihi hadiqatus shagiratun. Fihi hadiqatun shagiratun. Di dalamnya ada taman kecil. Hazihi gurfati, dan ini kamarku. Jadi kayaknya
dia bawanya kita ke rumahnya kan seperti itu ya, kasih lihatnya di depan masjid, lu masuk ke dalam rumah. Ya, rumahku bagus kan seperti itu. Lalu masuk di dalam tamannya, ada taman kecil gitu ya. Hazihi ghurfati, dan ini adalah kamarku gitu ya. Fiha nafizatun kabiratun, di dalam kamarnya ya, karena dia sekarang pakai fiha ya, karena ghurfatun ya. Ghurfatun muannas, maka fiha nafizatun kabiratun, ada jendela besar ya. Wa marwahatun ya, jamilatun, dan ada kipas yang indah. Ya. Haza sariri, ini tempat tidurku. Wahaza kursi, dan ini kursiku. Wahaza maktabi, dan ini mejaku ya. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi, jamku, pulpenku, dan bukuku atau kitabku ada di atas meja. Meja. Iya. Nah, ini apa nih? Wahakibati. Wahakibati ya. Wahakibati ya. Tatal maktabi. Ini tas ya. Wahakibati, hakibatun ya. Wahakibati tahtal maktabi, dan tasku di bawah meja. Ya. Nafizatun nafizatu ya, karena dia ini adalah idhofa ya. Nafizatu ghurfati ya, jendela rumahku maftuhatun, terbuka. Paham ya? Ini dia tidak tanwin ya. Ini dia tanwin karena dia kata sifat. Paham? Ada pertanyaan sampai sana? Maftuhatun ya. Maftuhatun. Terus Bapak Ibu, ya? Hazihi, oke, terus ada pertanyaan? Enggak, tadi nafizatu ghurfati ya. Iya, karena dia idhofah. Sama kayak gini nih. Idhofah. Ya. Hazihi ghurfatu akhi, ya, dia ghurfatu ya di sini ya. Idhofah ya. Ini adalah kamar saudaraku. Ya, wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudara perempuanku. Ini saudara laki-lakiku. Ya. Bapak Ibu paham ya? Ini ada haza, ini ada hazihi, karena ini muzakkar, ini muannas ya. Tolong di ini kan. Dan ini karena ghurfatu itu kan bentuknya muannas ya, maka tilka dan itu ya. Ya. Wa tilka ya, ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Ya, kamar dari saudara laki-lakiku itu besar, wa ghurfatu ukhti shagiratun, dan kamar saudara perempuanku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matobakhi, ya. Kamar saudara laki-lakiku di depan kamarku, dan kamar saudara perempuanku di depan dapur. Matbakhi ya. Li akhun wahidun. Ya, saya mempunyai seorang saudara laki-laki, ismuhu Usammah ya, namanya Usammah ya. Wali ukhtun wahidatun, dan saya punya seorang saudara perempuan, ismuha Su'ad ya, Su'ad ya. Ya. Nah, itu perempuan ya, Saudara? Ya, di sini perempuan sini namanya ya. Maka saya juga bertanya. Tapi pas ujian Arab juga dia pikir Su'ad itu laki-laki, jadi salah dia. Iya, ya. Yang jelas Su'ad itu perempuan ya. Nah, ya. Abi wa umi ya, ibuku dan bapakku dan ibuku, wa tilkal ghurfatul kabiratu. Ya, fitilka ya. Bukan itu. Ya. So, apa ya? Abi wa umi fitilkal ghurfatil kabirati.
ya, bapakku dan ibuku di kamar yang besar itu. Ya, bapakku. Ini man'ut ya. Hah? Tilka Apa? ghurfatil kabirati. Ya, kabirati. Ya, fitil kal ghurfati kabirati. Ya, oke. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Nah, ya. Paham Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan silakan. Nah, ya, ini kita Ustaz, kenapa dia kasrah ya? ya, karena dia ada huruf jar. Oh ya, fi di depannya ya. Ya, ada fi ada. Tilka ya. Ya. Oh iya. Oke. Oke, bisa Bapak Ibu semua bisa insya Allah ya. Ini man'ut ya Ustaz ya? Ghurfatil kabirati ini. Ya, ghurfatil kab ya. Nah, man'ut. Sifah mausuf. Oke, ya, kita masuk kepada latihan ya. Siapa yang banyak latihan enggak ya? Sedikit ya. Sudah itu selesai kita, alhamdulillah. Cepat ya. Siapa satu-satu aja? Siapa yang nomor satu? Ya. Silakan Pak. Saya. Siapa tadi? Silakan Bu. Silakan Bu. Ai. Iya, silakan Bu Ai. Man fi hadzal baiti Jahit. fihi hamidah. Hamidun. Hamidun. Iya. Yang fihi hamidun ya, nggak ada, ini nggak ada yang membuat dia berubah ya. Ya, tadi saya bilang dasar bahasa Arab itu ini karena nama ya. Ya, adalah yang isim ya, asal katanya itu adalah nakirah tanwin ya. Oke, nomor 2 siapa? Nah, sekarang diartikan langsung ya. Bu Ai bisa mengartikannya? Baik. Siapakah di dalam rumah Ini ya, hazal di ya. dalam rumah ini Good. Hamidun. Ya, di dalamnya ini harus diartikan Bu. Di dalamnya Hamidun. Ya, Hamidun ya. Oke. Nomor 2 silakan Pak Nov. Atau Pak Novri ya berusan ya? Kalau Putri aja. Putri silakan Putri. Boleh ya duluan. Iya, silakan. Bismillah. Madza fil haqibati. Iya. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ya. Apa yang ada di dalam tas? Di dalam tas ada kitab, buku, pulpen, dan daftar. Daftar. Jahit jeda. Masya Allah. Apa? Nomor 3 Ustaz. Dapat gimana Putri? Daftar itu apa gitu? Daftar tuh kayak list gitu ya, kertas-kertas. Not gitu. Notebook Notebook ya. Tadi barusan siapa nomor 3 ibu Nancy Bu Dokter silakan Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Manfis saya rati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya, siapa yang ada di dalam mobil? Iya. Di dalamnya ada ayahku, ibuku, saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Masya Allah, Bapak Ibu udah bisa bahasa Arab gundul ya sekarang ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kan itu, bisa Arab gundul Bapak Ibu sekarang nih, luar biasa itu. Ya, gimana Bu? Jadi senang dipuji Ustaz. Jadi semangat lagi belajar. Iya, Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu kan. Awal-awal kan dulu bingung kan, sekarang tuh wah, kayaknya gampang aja kan seperti itu. Ya. Nomor 4, silakan. Amin. Nomor 4. Nomor 4, Pak Nov atau siapa? Boleh. Pak Nov masih ada atau sudah hilang? Udah, saya coba. Silakan Pak Nofri, silakan. Man fi masjidil jami'ati
an, ya. ana. Nah, ma fihi ahadun. Ada siapakah yang di dalam masjid di kampus ya? Ya. Di dalamnya ada anak laki-laki ya? Ya, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun di dalamnya. Jadi Wa ma fihi ahadun. Wa ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun di dalamnya. Oke. iya, tidak ya, tidak satu pun di dalamnya. Jadi bahasa Arab itu kayak gitu. Tidak ada satupun di dalamnya. Ma fihi ahadun. Ya. Bisa ya insyaallah ya. Jadi ditanya ya, siapa saja yang ada di dalam masjid kampus itu sekarang, Al-An itu sekarang ya. Dijawab tidak ada satupun tidak ada seorang pun di dalamnya. Nah, itu maksudnya. Oke, nomor 5, silakan. Man fi hadhil ghurfati. Ya, benar itu, Bu. Fiha Mudiri. Mudiru. Mudiru ya, mudiru. Iya. Ya, nggak ada membuat dia jadi. Siapakah di dalam Kamar ini? dalam kamar ini? Di dalamnya ada kepala sekolah ya. Oke. Alhamdulillah ya, kita sampai pada akhir ini. Ya paling kurang kita sudah mengulang ya, dan masya Allah ya. Nanti 12, 13, selesai satu buku, selesai 2 buku. Nah, nanti kita belajar kitab-kitab yang ini lagi, yang Arab Gundutu insya Allah. Amin. Oke. Nomor 1 ini dibaca. Ya. Ini baca nih gampang. Siapa yang mau baca? Silakan Bu Ai. Uhibbu abi wa umi. Terjemahkan langsung. Apa tadi uhibbu ya? Ya. Itu abi, ayah, umi. Tapi depannya uhibbu ayu Pak. Saya mencintai. Oh, saya mencintai ayah dan ibu. Ayah saya dan ayah ibu saya dan ibu saya. Nah, yang perlu diingat ininya ya, domirnya ya Bapak Ibu ya. Domir untuk untuk Anna ya. Nomor 2 silakan. Sama ya, gampang ya. Silakan. Ibu aki wa Uhibbu aki wa ukhti. Saya dan saudara perempuan saya. Jajidan Pak Nofri, jajidan. Nomor 3. Uhibbu zamili. Nah, artinya apa tuh, Bu? Saya mencintai. Mencintai zamili. Teman kerja ya? Zamili apa Ustaz? Kolega. Teman kerja ya. Ya, jadi Pak uhibbu itu bisa mencintai, bisa menyukai ya. Jadi saya menyukai teman kerja saya, bukan berarti cinta, bisa bermaknanya seperti itu. Ya. Senang gitu ya. Menyenangi. Saya menyenangi teman kerja saya. Nomor 4 silakan. Uhibbu ustadi. Oh ya. Menyukai guru. Ya, guru saya. Ya. Uhibbullah. Nomor 5 silakan. Uhibbullah. Cintai Allah. Cintai Allah. Yang diingat ini ya, uhibbullah ya. Karena tidak ada domir, ya, enggak ada domirnya. Oh iya. Uhibbullah. Oke, nomor 6 silakan. Uhibbu nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, uhibbu nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oke. Nomor 7. Uhibbul lughatal arabiyyata ya. Oke.
Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Ini paling singkat kayaknya ya dari sebanyak ini kita. Tapi kita alhamdulillah bertambah. Nanti kita masuk lagi dalam masalah jumlah ya. Jumlah ada yang mufrad, yang singular gitu ya. Ada yang musanna untuk 2, ada yang jamak. Nah itu mungkin perlu ilmunya lagi. Nah kita sudah belajar ada uhibbu, ada tuhibbu ya. Uhibbu untuk saya, tuhibbu untuk kamu. Baik, mudah-mudahan ya insya Allah bertambah ilmunya. Terus terang kalau saya melihat ya Bapak Ibu sudah bisa membaca gini aja buat saya itu sudah bagus. Karena sudah mulai terbiasa ya. Sudah mulai paham. Nah, bahasa Arab itu adalah yang penting adalah konsisten kita. Apalagi kita baca Al-Quran tidak sebentar. Itu dilihat itu di Al-Quran itu. Ini maksudnya apa, ini katanya apa, ini isim apa fiil, dan seterusnya ya. Lama-lama kita, oh Masya Allah. Buat saya pribadi ya, terus terang dulu nggak bisa baca Quran, maksudnya nggak bisa baca bahasa Arabnya. Ya. Baca Quran kita semua kayaknya bisa baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah sekarang ini kalau membaca Al-Quran tuh Masya Allah kita senang gitu ya, paham artinya tanpa harus melihat terjemahan. Nah target kita itu insya Allah ya. Dan bahasa Arab itu bahasa Arab Bapak Ibu semuanya banyak kitab-kitab, kitab-kitab bahasa Arab atau tafsir gitu ya. Nah itu sangat menyenangkan untuk membacanya ya karena tidak semua diterjemahkan. Baik, semoga bertambah ilmunya, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Amin ya, bisa bahasa Arab semua, amin ya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz.